Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Kita sudah masuk kepada pembelajaran yang ke-9, di mana di pelajaran ke-9 ini kita akan mempraktekkan cara membuat daftar isi secara otomatis. Membuat daftar isi secara otomatis ini bisa kita lakukan di awal pada saat bersamaan kita membuat dokumen. Atau bisa juga kita membuatnya di akhir setelah dokumen yang kita buat selesai. Pada pelajaran kali ini, kita akan membuat daftar isi secara otomatis di akhir setelah dokumen yang sudah kita buat selesai. Maka buat teman-teman, tonton terus video ini sampai akhir. Oke, di sini kita sudah siapin sebuah contoh dokumen untuk kita jadikan sebagai bahan praktek kita. Nah, di sini ada halaman judul, kemudian lembar pernyataan, kata pengantar, bab 1, bab 2, dan bab 3. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di dalam skripsi, makalah, dan yang sejenisnya, ada yang dinamakan dengan judul utama. Kemudian ada subjudul dan juga sub-subjudul. Judul utama seperti lembar pernyataan, kemudian kata pengantar, bab 1, bab 2, dan bab 3. Itu adalah judul utama. Kemudian di sini ada latar belakang, 1.1 latar belakang. Itu adalah subjudul. 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Kemudian ada juga sub-subjudul, yaitu 2.1.2. Ini contohnya. Itu adalah sub-subjudul. Jadi, judul utama, subjudul, kemudian sub-subjudul, kita harus mengelompokkannya dengan heading. Nah, judul utama, di sini kita masukkan ke heading 1. Teman-teman bisa lihat di sini ada heading 1, heading 2, dan heading 3. Caranya, blok judul utama. Nah, ini lembar pernyataan adalah judul utama. Kita blok. Kemudian di bagian tab home, di sini ada styles, kemudian ada heading 1. Nah, kita masukkan judul utama ini ke heading 1. Setelah kita blok, kita klik kanan di sini. Kemudian update heading 1 to match selection. Nah, maka dia sudah masuk ke heading 1. Lakukan hal yang sama di judul-judul utama yang selanjutnya. Nah, di sini kata pengantar. Kita blok, kemudian masukkan heading 1. Kita langsung klik saja. Nah, seperti itu. Kalau tadi lembar pernyataan, ketika memasukkannya ke heading 1, yaitu dengan mengklik kanan, kemudian update heading 1 to match selection. Kalau yang selanjutnya, judul utama, langsung saja klik di heading 1. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian ini di bab 1, kita masukkan heading 1. Kita klik di sini. Kemudian bab 2, kita masukkan ke heading 1. Bab 3, kemudian kita masukkan ke heading 1. Oke, judul utama sudah kita masukkan semuanya ke heading 1. Tekan di keyboard teman-teman Ctrl F untuk menampilkan jendela navigation. Nah, di sini. Kemudian kita klik heading. Nah, ini adalah judul utama yang sudah masuk ke heading 1. Lembar pernyataan, kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3 sudah masuk ke heading 1. Kemudian selanjutnya kita masukkan subjudul. Nah, subjudul di sini ada 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, dan yang seterusnya. Kita masukkan ke heading 2. Jadi, subjudul kita masukkan ke heading 2. Kita blok subjudulnya, kemudian kita masukkan ke heading 2. Kita klik kanan. Kemudian update heading 2 to match selection. Nah, kemudian selanjutnya di sini 1.2 kita masukkan ke heading 2. Kita blok, kemudian kita klik heading 2. Lakukan hal yang sama sampai semua subjudul kita masukkan ke heading 2. Subjudul sudah kita masukkan ke heading 2. Selanjutnya kita cari sub-subjudul. Sub-subjudul adalah seperti yang 3 angka itu ya. Nah, ini subjudul. Contoh sub-subjudul 2.1.1. Kita blok subjudul, kemudian kita masukkan ke heading 3. Kita klik kanan, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian update heading 3 to match selection. Kemudian cari lagi sub-subjudul. Nah, ini. Kemudian kita klik di heading 3. Teman-teman bisa lihat di bagian navigation. Di sini yang sudah kita tadi tampilkan dengan cara Ctrl F. Nah, di sini ada bagian navigation. Nah, ini sudah masuk ke heading 1, heading 2, dan heading 3. Jadi, ini adalah gambaran daftar isi yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini kan belum ada daftar isinya, maka kita buat daftar isi, lembaran daftar isi. Daftar isi akan kita letakkan setelah kata pengantar. Jadi setelah kata pengantar, ada lembaran untuk daftar isi. Caranya,
arahkan kursor di akhir paragraf kata pengantar ini. Kemudian kita ke insert. Nah, setelah itu di bagian page, di sini ada blank page. Klik blank page. Nah, maka akan tampil halaman kosong seperti ini. Selanjutnya, kita letakkan kursor di halaman yang kosong ini atau blank page. Kita ke references. Nah, di sini. Kemudian di bagian table of contents, nah di sini ada tanda panah yang mengarah ke bawah. Kita klik di sini. Nah, contohnya kita akan pilih yang table of content yang automatic table 2. Nah, di sini. Teman-teman bebas pilih yang mana aja ya. Contohnya saya akan memilih yang ini. Kita klik. Nah, di sini sudah tampil daftar isi yang sudah kita buat tadi. Kita close navigation yang ada di sini. Kita perbesar. Nah, ini adalah daftar isi yang sudah kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa merubah kata-kata table of contents ini dengan daftar isi. Kita blok, kemudian kita hapus, kemudian kita tulis daftar isi. Kemudian kita atur posisinya mau di mana, misalkan kita mau ketengahkan, kemudian kita beri jarak. Selanjutnya kita cek satu persatu apakah sudah sesuai halaman-halaman yang di daftar isi ini sesuai dengan yang tercantum dengan angka-angkanya. Kita cek ya teman-teman, tekan kontrol. Nah, nanti kursornya akan berubah dengan gambar jari yang menggambarkan angka 2 seperti ini ya. Kemudian arahkan ke halaman yang akan kita cek. Misalkan kita akan cek bab 2. Nah, bab 2 ini berada di halaman 2. Apakah benar? Nah, kita klik. Oke, ini adalah bab 2. Kita cek. Kita ke bawah. Nah, ternyata benar ya. Bab 2 berada di halaman yang kedua. Jika kita mau cepat dalam mengeceknya, kita Ctrl F, kemudian klik heading. Oke, misalkan kita mau ngecek. Nah, 2.1.1 San Andreas. Nah, ini berada di halaman yang kedua. Apakah benar berada di halaman yang kedua? Kita cari di bagian navigation ini. Oke. Ternyata benar ya, di halaman yang kedua. Jadi itulah cara-cara mudah untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, teman-teman bisa merubah daftar isi ini sesuai dengan format yang kita inginkan. Misalkan, nah, caranya kita blok semuanya. Kemudian misalkan di bagian home ini kita atur gaya tulisannya dengan Times New Roman ya. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian agak diperbesar. Nah, teman-teman bisa mengaturnya seperti ini. Oke, jadi itulah cara-cara simpelnya. Oke, tapi misalkan teman-teman ada yang nanya nih, bagaimana kalau kita misalkan mau membuat atau menambah halaman sampai bab 4. Kalau ini kan sampai bab 3. Hanya sampai bab 3 saja. Apakah kalau kita menambah sampai bab 4, daftar isi ini akan otomatis berubah? Akan otomatis terupdate langsung? Maka jawabannya tidak ya. Kita harus mengupdate-nya secara manual terlebih dahulu. Misalkan kita contohkan ya. Kita tambah sampai bab 4. Nah, di sini bab 4. Nah, kita lihat di daftar isi. Tidak ada bab 4 di sini. Karena kita belum mengupdate-nya. Jadi tugas kita harus mengupdate-nya ketika kita ingin menambah halaman atau menambah bab-bab tertentu. Caranya kita blok seperti tadi, kemudian masukkan ke heading 1. Kita klik heading 1. Setelah itu kembali ke daftar isi, kita klik di sini sembarang tempat. Kemudian ke reference. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian table of content ada update table. Kita klik ini. Akan tampil jendela seperti ini. Kemudian teman-teman pilih update entire table. Kemudian kita oke. Maka akan tampil bab 4. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, bab 4 berada di halaman yang keempat. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini atau pembelajaran atau praktek kali ini yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan video-video berikutnya, disarankan untuk mengklik tombol subscribe, kemudian aktifkan juga tombol loncengnya. Dan bila ada kritik dan saran, mohon teman-teman sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang baik, dengan tutur kata yang baik, dan akhlak yang baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan,
kelancaran rezeki, dan selalu istiqomah di atas kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.